et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo, PR. Salam sejahtera untuk panjenengan semua, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat dalam kehidupan para sahabat yang terkasih dimanapun berada. Hari ini kita akan merenungkan Injil Markus bab 10 ayat 28-31. Konteksnya adalah Yesus bersabda, betapa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertama, untuk konteks ini saya harus memberi catatan sebagai berikut. Yesus tidak pernah membenci orang kaya. Yesus tidak anti orang kaya. Yesus mempersilahkan kita menjadi kaya, bahkan Putra Allah yang Maha Tinggi dalam diri Yesus itu rela menjadi manusia dan menjadi miskin supaya kita kaya dengan rahmat yang dilimpahkan dalam hidup kita. Nah, sayangnya ketika Yesus menyampaikan sabda itu kepada para murid, dalam konteks ada orang kaya yang bertanya bagaimana caranya masuk kerajaan Allah, dan Yesus mengatakan, jualah harta kekayaanmu dan kembalilah mengikuti aku. Orang kaya itu sedih dan pergi. Karena apa? Dia masih dijerat oleh harta kekayaannya. Dia masih dibelenggu oleh harta kekayaannya, sehingga ketika Yesus menantang, jualah harta kekayaanmu dan bagikanlah kepada orang-orang miskin, dia dia tidak mau, dia masih dibelenggu oleh harta itu. Nah, dalam konteks itulah sabda ini disampaikan kepada para murid. Nah, Petrus dalam hal ini tampaknya salah tangkap atau salah mengerti atau membuat klarifikasi atau menuntut Yesus dengan kalimat, Guru, Tuhan, kami sudah mengikuti Engkau dan meninggalkan segala sesuatu. Apa upah untuk kami? Sahabat yang terkasih, sabda Yesus memang membuat para murid tercengang. Bagaimana seekor unta masuk lubang jarum lebih mudah dibandingkan orang kaya masuk kerajaan Allah? Lubang jarum dan unta yang segede itu masuk, itu ada simbolisme tertentu yang penjelasannya sebagai berikut. Kota Yerusalem itu dibayangkan sebagai kerajaan Allah. Kalau orang mau masuk ke kota Yerusalem, ada gerbang-gerbang tertentu yang bentuknya itu seperti lubang jarum. Nah, ada lubang jarum tertentu yang kalau dilewati unta dengan beban-beban di punggungnya, maka unta tidak bisa masuk, mentok. Supaya bisa masuk, caranya bagaimana? Beban-beban yang ada di punggung unta itu diturunkan dulu, diletakkan dulu, baru unta bisa masuk. Nah, ketika beban-beban diturunkan dari punggung unta, ya unta tenang-tenang saja dan dia masuk bleng gitu ya. Lebih mudah. Tetapi ketika unta itu masih menanggung dan terbebani oleh harta yang ada di punggungnya, ya tidak bisa masuk gitu. Itu konteksnya, dan itu dipakai oleh Yesus untuk menyampaikan perumpamaannya tentang betapa sulitnya orang kaya masuk surga dibandingkan unta masuk lubang jarum. Lebih mudah unta masuk lubang jarum. Di balik perumpamaan itu, di balik sabda itu, Yesus mau mengajak para muridnya untuk tidak terikat pada harta kekayaan, pada harta dunia. Jangan sampai kita dijerat oleh harta duniawi itu, sampai kita nggak bisa berbuat apa-apa, bahkan untuk berbakti dan memuliakan Allah pun tidak bisa. Bahkan berbagi kepada sesama yang membutuhkan perhatian kita pun kita tidak rela.
Nah, ini yang menjadi hambatan orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Banyak orang kaya masuk surga. Abraham orang kaya masuk surga. Harta kekayaan Bapak Abraham itu luar biasa berlipat-lipat. Bapak Ayub masuk surga pasti. Karena apa? Karena mereka tidak terikat oleh harta kekayaan itu dan lebih mengutamakan sikap taat kepada Allah dan semangat berbagi kepada sesama yang membutuhkan perhatian mereka. Ini poinnya yang bisa kita renungkan. Dan Yesus ketika mendengar Petrus mengatakan seperti itu, ya apa jawabannya? Petrus, ya, jangan takut. Barang siapa mengikuti aku, meninggalkan segala sesuatu, dia akan diberi 100 kali lipat. Saudari-saudara, ibu, bapak, anak, tanah, ladang, harta, rewardnya 100 kali lipat. Tetapi itu tidak gratis, ada harganya. Harganya apa? Kesetiaan, ketaatan. Harga dari kesetiaan dan ketaatan adalah penderitaan, bahkan penganiayaan. Maka sabda Yesus pada hari ini sebetulnya menunjukkan kepada kita konsekuensi mengikuti Yesus yang kerap kali tidak mudah. Kadang-kadang kita menjadi murid Yesus dan mengalami hambatan dalam karir misalnya, dalam pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup. Untuk orang tertentu menjadi sulit ya, menemukan pasangan yang seiman. Nah, ini bagian dari tantangan dan perjuangan, tapi jangan pernah menyerah. Tuhan pasti sudah menyediakan yang terbaik. Saatnya barangkali belum tiba, atau mungkin kita belum berupaya dengan sekuat tenaga agar apa yang sudah direncanakan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita sesuai dengan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Keikhlasan, kerelaan untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan sekaligus menanggung konsekuensi yang harus kita hadapi. Ada yang bertanya pada saya, Romo, kami ini sudah menolong, tapi kadang-kadang malah kami ditipu oleh yang kami tolong. Ya, kalau kita menolong, kita memang harus ikhlas. Saya belajar dari ayah saya dalam hal ini. Waktu kecil ayah saya banyak menolong orang. Dan kadang-kadang orang Jawa mengatakan, nulung dipentung, sudah menolong justru harus menanggung sesuatu yang berat. Ya, itu bagian dari konsekuensi pelayanan, menolong tanpa mengharapkan balasan. Nah, jangan sampai seperti sikap Petrus tadi itu masih mewarnai kita. Godaan setiap orang adalah, Tuhan aku sudah begini begitu, apa balasannya, apa anugerahnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur hidup kita. Saat yang terbaik pasti, saat yang terbaik pasti, sekali lagi saat yang terbaik pasti kita mengalami anugerah yang sudah disediakan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, sahabat yang terkasih, kita tidak boleh ragu untuk memberitahu Tuhan apa yang sebenarnya ada di pikiran kita. Meskipun Tuhan sudah tahu dan menyediakan segala sesuatunya karena Tuhan mencintai kita, namun tindakan berdoa dari hati kita sendiri akan mendatangkan rahmat dan berkat di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan Petrus. Di satu pihak Petrus ini bisa ya dianggap negatif, pamrih, tapi di lain pihak itulah doa Petrus yang jujur. Tuhan, aku sudah meninggalkan segala sesuatu, apa balasannya untuk aku? Dan Yesus dengan terbuka mengatakan 100 kali lipat ganjaran akan diberikan padamu, meskipun disertai dengan penderitaan dan penganiayaan. Persoalannya adalah kadang-kadang kita tuh hanya mau ganjarannya saja, hanya mau rewardnya saja, tapi kesulitan, perjuangan, penderitaan kita hindari.
Orang Jawa mengatakan gelem nongkone moh gupak pulute. Manisnya nangka, enaknya nangka mau, tapi untuk susah payah kena getahnya nggak mau. Nah, Yesus menunjukkan keseimbangan itu. Mari sahabat peradaban kasih yang terkasih, kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk setia mengimani Kristus, meskipun mungkin penderitaan bahkan penganiayaan akan kita alami, tetapi ganjarannya 100 kali lipat hari ini dan hidup kekal nanti di akhir zaman. Tetap semangat, salam sehat, jangan lupa bahagia. Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.